Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Pasaribu, NIM 0403182141. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode tafsir Hamka dalam pelajaran tafsir Mufassirun. Jadi tafsir ini tuh menjelaskan tentang tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan di kuliah subuh oleh Hamka di Masjid Al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Hamka dalam muqaddimah untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk memahami Al-Quran, tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Bentuk, metode, dan cara penafsiran. Howard M. Ferris Peale memasukkan tafsir Al-Azhar pada rumpun tafsir generasi ketiga, yaitu sejaman dengan tafsir Al-Bayan karya As-Siddiqi dan tafsir Al-Quranul Karim karya Halim Hasan. Tafsir generasi ini mulai muncul pada 1970-an, merupakan penafsiran yang lengkap, kegiatan memberi komentar yang luas terhadap teks bersamaan dengan terjemahannya. Generasi ini memiliki bagian pengantar dan indeks yang tanpa diragukan lagi memperluas isinya, tema-temanya atau latar belakang turunnya Al-Quran. Bentuk penafsirannya dalam pengantarnya, Hamka menyebutkan bahwa ia memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara nakli dan akal, riwayah dan diroyah. Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat orang yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dari pengalaman sendiri. Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah mazhab salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Metode analitik tahlili. Melihat karya Hamka ini, maka metode ini dipakai adalah metode tahlili, analisis bergaya khas tertib mushaf. Dalam metode ini biasa mufassir menguraikan makna yang dikandung Al-Quran ayat demi ayat dan surah demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Kemudian selanjutnya, corak kombinasi al-adabi al-ijtimai sufi. Corak yang dikedepankan oleh Hamka dalam Al-Azhar adalah kombinasi al-adabi al-ijtimai sufi. Corak ini sosial kemasyarakatan, adalah suatu cabang dan tafsir yang muncul pada masa modern ini, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nas-nas Al-Quran dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Contoh ayatnya adalah Al-An'am ayat 103. Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Hamka menafsirkan ayat ini, pandangan mata yang selemah peralatannya ini tidaklah dapat mencapai untuk melihat Allah. Sebab itu janganlah pula kamu bodoh sehingga kamu tidak percaya akan adanya Allah lantaran matamu tidak dapat melihat Dia. Yang dapat dicapai oleh penglihatan mata hanyalah sedikit sekali dari alam ini. Beribu-ribu penglihatan mata terkoceh oleh yang dilihat. Dari penafsiran Hamka itu dapat disimpulkan bahwa meskipun hanya digunakan satu metode tafsir, yaitu analisis, namun tidak tertutup kemungkinan bagi mufassir untuk berkreasi dengan menghasilkan corak-corak tafsir bervariasi
kah umum ataupun kombinasi dan sebagainya. Jadi penerapan suatu metode tidak akan mengekang pemikiran seorang mufasir. Hamka adalah seorang pemikir Muslim progresif dan tokoh Muhammadiyah yang rela berkorban dalam memperjuangkan Islam hingga dipenjara. Namun maksudnya dia ke penjara bukan menjadi hambatan dalam berkarya. Justru dalam sel kata itu ia hanya menyelesaikan penulisan tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar adalah salah satu tafsir karya warga Indonesia yang dirujuk atau dianut dari tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Melihat ciri khas yang ada dalam tafsir karya Hamka tersebut, maka nampak metode tahlili analisis bergaya tertib mushaf dan corak kombinasi al-adab al-ijtimai. Sangat tahu itu. Penafsiran yang diberikan Hamka tersebut tampak kepada kita amat menyentuh hati, sehingga kita segera sadar akan kelemahan kita. Kecuali itu, penafsiran Hamka tersebut diungkapkannya dalam bahasa yang indah dan enak dibaca semua orang, sehingga baik pembaca maupun pendengarnya tidak merasa bosan mengikutinya. Cukup sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.